positif, yang mana terus terang saja ini merupakan serangkaian dari tugas TGP kami berdua. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan memaparkan tentang materi disiplin positif. Nah, di sini ada 3 pilihan yang saya gunakan sebagai pertanyaan pematik Bapak Ibu. Mari kita analisa bersama-sama apakah setuju atau tidak setuju terkait pertanyaan yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari sini setuju apa tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lanjut ke pertanyaan pematik yang kedua, bahwasanya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Setuju. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju. Baik. Lanjut. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang disiplin positif. Apa sih makna disiplin itu sendiri? Nah, di sini saya sampaikan bahwasannya disiplin positif menurut buku dari Diana Gosen bahwasannya disiplin itu artinya belajar, yang mana untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul akan alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang muncul memang dari lubuk hati personal itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang konsep-konsep dari kunci disiplin positif. Ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, kita akan mengupas dulu yang pertama, yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dapat kita lihat bersama-sama. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, yang kedua untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebutuhan dasar dari penguasaan, keempat kebebasan, dan yang terakhir kelima adalah kesenangan. Kita kupas satu-satu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kebutuhan bertahan hidup, bahwasanya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, contohnya adalah makan, rumah, kesehatan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan yang ada hubungannya dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam hal ini, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, saudara, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan yang ada di rumah, dan juga kelompok di mana kita tergabung. Lanjut, untuk
di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang mana untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten dan terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan ini biasanya mereka itu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila telah melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak biasanya dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, rasa ingin tahu yang tinggi, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya bermain dengan teman-teman, tertawa. Nah, dari sini kita bisa membayangkan bagaimana jika hidup kita tanpa adanya kenikmatan apapun. Tentunya sangat-sangat menyedihkan. Leser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, saat anak-anak bermain, tentunya mereka juga mempelajari tentang keterampilan hidup yang penting. Dan biasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi tentunya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka bermain tentunya dengan permainan tertentu, termasuk bersenda burung, meluncur, melawak, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, biasanya tetap terindikasi mereka masih tampak terlihat lucu. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu semua di sini mempertanyakan, memberi pertanyaan kepada anak didik kita, apa sih yang memotivasi siswa kita untuk masuk kelas setiap hari? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira yang kita bisa tebak dari jawaban anak didik kita itu kira-kira apa saja? Motivasinya belajar. Jadi dia berangkat sekolah untuk belajar. Apalagi Bapak Ibu guru yang bisa disampaikan, apa yang memotivasi murid untuk masuk sekolah, masuk ke kelas, bertemu teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari motivasi murid untuk masuk kelas. Ada yang menjawab bertemu teman-teman karena memang di rumah terbiasa dengan lingkungan yang kecil, mungkin tetangganya itu model perumahan yang selalu menutup rapat pagar mereka masing-masing, sehingga salah satu cara untuk mereka bermain yaitu mereka berada di sekolah. Selanjutnya Ibu, nah di sini kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi, yang mana kata-kata hukuman dan konsekuensi itu
tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, mari kita perhatikan tabel di depan ini, kita jawab bersama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dari sini bisa kita identifikasi termasuk hukuman atau konsekuensi dari Ibu? Hukuman. Lanjut, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik, lanjut pertanyaan ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ke-4, 5, 6 dan selanjutnya, jawaban Bapak Ibu ini nanti ini sementara saya save dulu. Nanti saya perlihatkan apakah benar atau tidak setelah pertanyaan ini selesai. Lanjut ke-4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Sebentar. Ini pertanyaannya sepertinya ada yang keliru. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik Bapak Ibu, kita perlihatkan, kita cocokkan jawaban Bapak Ibu dengan jawaban yang di depan. Apakah benar semuanya jawaban Bapak Ibu? Nah, perhatikan untuk identifikasi hukuman. Bahwasanya di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, jelas kalau itu adalah hukuman. Lari mengelilingi, jelas itu adalah hukuman. Untuk pertanyaan ketiga, murid diminta. Nah, dengan ada kata-kata murid diminta, jelas itu adalah kata kunci dari hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena di situ tidak ada unsur paksaan. Membersihkan tumpahan air di meja juga masuk konsekuensi. Nah, ini kalau ada kata kunci murid disuruh, itu jelas kalau itu teridentifikasi sebagai hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, masuk konsekuensi karena ini bisa jadi merupakan salah satu isi dari kesepakatan untuk pembelajaran PJOK. Bisa dipahami dari sini Bapak Ibu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Bisa dilanjut Bu. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya kalau hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Bahwasanya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman jelas membuat anak sakit, baik fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang
panjang, jangka waktu yang lama dengan konsekuensi mungkin anak hanya merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, setelah itu loss, hilang. Hukuman, anak akan tentunya membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan paham dan tahu serta menghargai apa itu kedisiplinan. Hukuman mengarah kepada paksaan, sedangkan konsekuensi itu mengarah ke sebuah stimulus dalam arti menanggapi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi jelas bahwasanya konsekuensi di sini adalah konsep diri yang baik. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi berbagai peraturan. Hukuman tentunya anak akan merasa marah, bersalah, merasa dipermalukan dan tentunya tidak dihargai. Tetapi jika dalam bentuk konsekuensi, tentunya anak hanya merasa dibuat tidak nyaman dalam tempo sementara. Sakit dipahami ya Bapak Ibu? Bisa lanjut ke slide selanjutnya, bahwasanya Diana Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari di sini intinya menghindari adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat dalam materi posisi kontrol restitusi, kita sebagai pendidik itu bisa berada pada 5 posisi. Kita bisa sebagai posisi penghukum, kita bisa juga sebagai posisi pembuat anak merasa bersalah, kita juga bisa memposisikan diri sebagai teman, sahabat, juga bisa sebagai pemantau, memonitoring, dan yang terakhir kita juga sebagai posisi seorang manajer. Nah, ini akan kita kupas satu-satu Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu semua harus memperhatikan tayangan video berikut ini.
Nah, Bapak Ibu, tentunya kejadian ini tidak mungkin terjadi di sekolah kita. Dan ini Ibu Guru juga tidak dari SMA Negeri 1 Cepu. Nggak ada guru di SMA 1 Cepu yang seperti tayangan video di depan ini. Nah, dari sini jelas seorang guru membentak-bentak anak, memarahi anak tanpa mempertanyakan kepada si anak alasan kenapa si anak itu terlambat. Nah, dari sini di atas video sudah terpampang tulisan guru sebagai penghukum. Jelas di sini ibu gurunya emosi, galak, langsung memarahi anak yang bernama Naren karena dia terlambat ke sekolah. Nah, indikasi guru sebagai penghukum adalah, nah ini indikasinya, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak dengan menggunakan nada ucapan intonasi yang tinggi, dan tampak adanya hubungan verbal maupun fisik. Nah, dampaknya jika ada guru yang seperti di depan, bahwasanya murid jadi pendendam. Awas Bu, kotak cegat neng perapatan, kota minyak Cepu. Titeni Bu, sepeda motor ibu banyak nanti saya gembesi. Kalau tidak gitu, tentunya tidak menyertai guru mapel yang diambil. Misalnya tadi si ibu tadi guru matematika. Akhirnya apa? Si Naren ketika diajar ibu tersebut, dia sudah tidak respect, tidak respon. Karena apa? Lalu kuwi tahu nyeneni aku, galak-galak seperti itu misalnya. Dapat dipahami ya Bapak Ibu? Nah, kita lanjut untuk posisi yang lain, yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan. Kira-kira Bu Guru Naren tadi habis minum obat apa ya? Dari video yang pertama yang seperti serigala tentunya, kedua sudah merendah, mungkin habis minum obat penenang, entah minum obat darah rendah, sehingga pada tampilan video kedua ibu gurunya Mas Naren itu sudah tidak galak lagi. Nah, tetapi kita merasa kasihan kepada si Naren. Dia seolah-olah tidak berdaya.
hanya bisa tertunduk, diam, maaf, 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 dan maaf. Nah, dari sini berarti bu guru tersebut sebagai pembuat rasa bersalah, rasa menyesal siswa. Indikasinya adalah suara cenderung melembut, yang tadinya video pertama seperti suara nenek, lampir, serigala ataupun yang lain, sekarang sudah melembut, agak tenang. Tetapi ini kata-katanya menyebabkan murid menjadi orang yang gagal, orang yang benar-benar merasa bersalah. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru semakin menderita. Nah, dampaknya jelas murid merasa bersalah, rendah diri, jadi dia seolah tidak berdaya. Lanjut ke video ketiga. Guru sebagai teman atau sahabat. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, masih dengan si Naren dan si ibu guru Naren, entah siapa namanya, dari video 1, 2 dan ke arah video ketiga ini tadi seolah-olah makin melembut. Nah, selembut sutra, yang mana indikasinya guru sebagai teman adalah suara guru akan ramah, cenderung melakukan sendagurau karena dianggap murid kita itu sebagai teman sendiri, sebagai istilahnya friend gitu. Nah, di sini cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana, murid nyaman dan senang. Identitas yang dicapai adalah identitas sukses, berhasil. Dampak positifnya, murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi istilahnya akan muncul ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Terus terang di sini Bapak Ibu guru sebagai teman di sini oke lah. Kita anggap siswa itu teman kita sendiri, tetapi tentunya baik guru maupun siswa harus memiliki batasan, yang mana nanti kalau tidak ada batasan semakin kacau. Dalam arti bisa juga nanti kita itu diremehkan oleh anak didik kita, seperti itu Bapak. Lanjut video keempat, guru sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, guru sebagai pemantau di sini tidak ada kesan menghukum kepada siswa, yang mana guru hanya sebagai pemantau tanpa emosi dan tidak ada sendau gurau, yang mana menggali akan konsekuensi yang harus dilakukan siswa. Di sini indikasinya adalah suara memantau, lebih datar, tidak emosi, tidak menggunakan intonasi suara yang tinggi, identitas diri positif atau berhasil, memantau terus senantiasa memantau siswa. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus tetap mengawasi. Dampak positif memantau bahwasanya murid akan tergantung kepada satu orang, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Selanjutnya video yang terakhir ya Bu, yaitu guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah tayangan video terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Untuk masalah pemeran utama tadi tidak usah dipermasalahkan karena mereka berdua sedang naik daun. Jadi pemerannya hanya Naren dan ibu guru Naren. Nah, di sini guru itu diperumpamakan sebagai seorang manajer. Tentunya dari situ tampak benar-benar tidak emosi. Semakin ke video yang pertama kelima itu tentunya tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif. Guru tampak dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna akan membuka dari pikiran murid, dan mana guru juga membimbing murid untuk memecahkan masalah. Tadi guru Naren bertanya pada Naren, kira-kira hal apa yang akan dilakukan Naren supaya tidak melakukan kesalahan terlambat sekolah lagi. Nah, dalam posisi manajer tentunya murid akan semakin mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.
sebelum ada tayangan 5 video, sudah saya paparkan bahwasanya posisi kontrol seorang guru itu bisa jadi sebagai apa saja, Bu? Tadi posisi kontrol seorang guru sebagai teman, sebagai pengawas, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai penghukum dan pembuat peraturan besar. Baik, terima kasih. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira yang sesuai dengan tayangan video menurut Bapak, apakah Pak Arwani itu memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira Bapak Arwani pilih yang mana, Pak? Manajer. Wah, jawabannya tepat sekali. Seorang manajer itulah guru yang sejati, yang mana posisi kontrol manajer memang tepat kita gunakan sebagai kontrol diri dalam menghadapi kesalahan-kesalahan siswa. Baik Bapak Ibu, dari sini saya menayangkan tabel yang mana tabel ini berdasarkan dari 5 video yang sudah saya tayangkan tadi, bagaimana posisi kontrol yang membuat identitas gagal, identitas berhasil, identitas sukses. Dari sini kita tahu bahwasanya posisi kita harus sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ataukah pemantau, ataukah sebagai manajer. Jelas yang disampaikan Bapak Arwani, beliau mengatakan posisi yang paling tepat menurut beliau adalah seorang manajer. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Bu Erni Handayani. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan sosialisasi diseminasi mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja, melainkan mengapa harus keyakinan kelas. Di sini pasti ada bagiannya tersendiri ya, kenapa tidak peraturan? Siapa yang ingin menjawab? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu cenderung hanya dari satu pihak, bisa dari guru saja atau dari sekolah saja. Tapi kalau keyakinan itu melibatkan murid juga, jadi semuanya ikut berkontribusi bagaimana menciptakan kenyamanan di kelas. Seperti itu. Ya, sangat bagus sekali jawabannya, bahwa keyakinan kelas itu didasari dari siswa itu pun sendiri dan merupakan pendapat dari siswa itu sendiri. Melainkan kalau peraturan itu hanya sepihak saja. Jadi di sini seseorang itu akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan saja. Jadi kalau peraturan itu lebih kaku, tetapi kalau keyakinan itu lebih luas lagi karena kita melakukan diskusi antara guru dan siswa. Mungkin kita, sebagian dari kita sudah membentuk keyakinan kelas. Ada yang Bapak Ibu guru belum membentuk keyakinan kelas. Nah, di
di sini ada cara-caranya, yaitu pembentukan keyakinan kelas di sekolah itu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal yang dilontarkan oleh pendapat siswa-siswi kita. Yang ketiga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada kalimat-kalimat kita tidak boleh dalam memberikan keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat negatif, seperti dilarang membuang sampah di sembarangan di pojok kelas atau di glodok kelas atau di laci kelas. Nah, itu tidak boleh, melainkan dirubah menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak dirangkai dengan kalimat terbelit-belit, melainkan hanya di sini mudah diingat. Misalnya menggunakan HP pada saat jam istirahat. Nah, tidak terbelit-belit, kita tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. HP dimasukkan di tas. Nah, itu kalimat itu merupakan kalimat yang sangat terbelit-belit sehingga kita bisa yaitu merangkai dengan kalimat yang spesifik dan bisa dipahami dan mudah diingat. Nah, gitu. Terus selanjutnya sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu kita harus berdasarkan siswa-siswi kita. Nah, tidak melainkan bahwa dalam keyakinan kelas tidak ada di sini barang-barangnya, tetapi kita masukkan dalam keyakinan kelas, itu tidak bisa. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi setiap siswa harus memiliki pendapat dari keyakinan kelas itu yang dibentuk. Tidak hanya satu orang atau 5 orang saja, melainkan semua warga kelas tersebut harus membuat dan berkontribusi dalam pendapatnya, yaitu keyakinan kelas. Dan selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saat dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus ditinjau ulang apakah keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan ataupun justru mau membuat siswa itu ketakutan atau siswa itu tidak nyaman dalam pembelajaran. Maka dari itu perlu dalam tinjauan dalam pembuatan keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Nah, di sini cara-caranya membuat Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid itu untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Terus mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas itu dapat membacanya. Jadi dalam tadi membuat pendapat-pendapatnya dari siswa itu dibentuk keyakinan kelas. Justru yang paling bagus itu ditandatangani kesepakatan semua kelas, gitu ya. Terus yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam pembentukan keyakinan kelas, kalimat-kalimat negatif itu dirubah menjadi kalimat positif supaya dalam kalimat positif itu mempengaruhi positifnya. Tetapi jika kita menggunakan masih dalam kalimat negatif, itu yang diingat adalah kalimat negatifnya. Seperti dilarang mencontek. Nah, ini yang diingat adalah dilarangnya. Nah, gitu. Jadi kita rubah menjadi kalimat positif, kerjakan dengan jujur. Seperti itu. Terus tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi satu persatu kita sudah kumpulkan kalimat-kalimat dari siswa tersebut. Mungkin ada yang sama
sama. Maka dari itu kita tinjau yang sama, kita kumpulkan golongan, misalnya di sini tentang kesehatan, tentang kebersihan, tentang kenyamanan, kita kumpulkan menjadi satu. Misalnya membuang sampah itu masuk dalam tahapan yaitu disiplin positif tentang kebersihan. Nah, kalau kerapian, nah itu masuk dalam juga kebersihan juga bisa. Kalau kenyamanan, misalnya tadi mengerjakan dengan jujur itu bisa. Kalimat negatifnya misalnya tidak boleh mengambil milik orang lain. Jadi kalimat positifnya kita harus menjaga keamanan kelas tersebut, sehingga dikelompok-kelompokkan. Kita di sini kita tinjau dari daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujui keyakinan sekolah tersebut. Jadi siswa itu kita kumpulkan tadi bahwa dari pendapat-pendapat itu harus secara mufakat sepakat untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Jadi tidak ada siswa yang merasa keberatan. Jadi di sini bahwa dalam kesepakatan kelas semuanya sepakat dan semuanya yakin dan semuanya bisa menjalankan. Terus yang terakhir di sini kita dalam keyakinan kelas itu bisa ditempelkan di dinding atau dibuat di dalam dicetak di dalam figura kita tempelkan, atau dibuat di kertas manila atau kertas hias sehingga semuanya bisa melihat dan bisa terpampang di dalam kelas. Next, di sini ada restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi menurut Diane Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi seperti di sini. Bahwa dalam bentuk segitiga restitusi di sini yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan menanyakan keyakinan dalam kelas. Di sini ada tahapan segitiga restitusi yang seperti tergambarkan tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam ada anak yang melakukan pelanggaran di sekolah itu kita tidak boleh langsung menjudge dia itu salah, tetapi kita stabilkan terlebih dahulu. Bagian dasar dari segitiga restitusi di sini yang pertama menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi dia merasa gagal. Nah, contohnya kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan masalah. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu guru
pernah melakukan kesalahan, karena manusia itu pada hakikatnya juga akan melakukan kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Maka dari itu siswa tidak terasa untuk dihakimi, maka kita harus bisa menstabilkan masalah tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi, valid itu berarti benar. Apakah itu benar yang dilakukan? Nah, seperti itu. Jadi kita harus tidak boleh dari pendapat orang lain, Bu, ada laporan Bu, anak itu sering terlambat. Kita harus memvalidasi tindakan itu, apakah itu benar siswa tersebut itu terlambat. Jadi kita tidak boleh hanya menuruti pendapat orang lain, jadi harus memvalidasi. Contoh kalimat yang bisa digunakan itu yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tidak boleh menghakimi siswa tersebut. Kita tanyakan secara perlahan-lahan untuk memvalidasi data tersebut. Dan yang ketiga itu adalah tahapan bahwa kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas tersebut. Nah, dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal karena identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang diinginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, gitu ya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kemarin kan kita sudah melakukan menyusun keyakinan kelas. Nah, maka dari itu di sini kamu harus juga mematuhinya karena keyakinan kelas itu juga kan pendapat kamu. Nah, gitu. Kamu mau jadi orang itu seperti apa sih? Nah, taat dalam keyakinan kelas kamu atau kamu melanggar dari kesepakatan kelas kamu. Nah, seperti itu. Ini di sini kemarin pas pembelajaran PKWU ya. Sama teman.
Selamat siang. Ya, kemarin itu pas saya mengajar di kelas 10-4 pada saat kegiatan merangkai bunga melalui, yaitu dari bahannya itu ada kawat, terus ada kelopot, dan kawatnya itu harus dilekak-lekuk memakai lilin. Lilinnya itu ada anak yang membawa lem tembak dan ada anak yang tidak membawa lem tembak. Nah, Mas Fikri ini tindakannya yaitu mengenyos dari kawatnya itu tadi, dipanaskan, dililin, terus dinyos temennya. Nah, motifnya karena dia ingin tahu itu panas apa tidak. Nah, gitu. Jadi kemarin itu Mbak Ciciknya terluka sehingga kulitnya di sini ada bekas kayak kebakar lukanya. Ini saya tanyai sudah melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan tindakan bahwa semua orang itu mempunyai kesalahan. Nah, yang kedua di sini saya juga memvalidasi data apakah tindakan itu dari laporan temannya, sehingga ini kemarin juga berantem antara Mbak Cici sama Mas Fikri. Maka dari itu saya tanyai, saya panggil, tidak melalui banyak anak, khawatirnya dia juga malu, maka saya panggil di luar kelas. Nah, ini dan saya tanyai keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya kita harus rukun. Maka dari itu di sini Mas Fikri mengakui bahwa dia sedang tadi tidak baik-baik saja dengan Mbak Cici sehingga menimbulkan pertengkaran dan tidak rukun. Solusinya Mas Fikri di sini meminta maaf dan mengambilkan obat di UKM. Nah, gitu. Monggo Bapak Ibu, jika ada refleksi dari yang sudah kami sampaikan berdua. Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir dari desiminasi kita berdua, bahwasanya di materi terakhir kita sudah memaparkan tentang segitiga restitusi yang merupakan bagian dari materi disiplin positif. Baik, kita bersama-sama akan merefleksikan dari materi disiplin positif pada siang hari ini. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru di sini ada yang akan disampaikan, baik refleksi ataupun pertanyaan terkait dengan desiminasi kami, menambahkan atau merefleksikan atau bertanya. Baik Bu, silakan maju ke depan, monggo Bu Daika. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan merefleksi bagaimana pemaparan desiminasi yang disampaikan oleh Bu Eni dan Bu Eni itu sudah bagus dan lengkap sekali. Dan saya di awal tadi bahwa peraturan kemudian hukum itu juga bisa beranggapan bahwa bisa mendisiplinkan siswa atau murid itu. Tapi ternyata setelah menyimak keseluruhan desiminasi, saya mengetahui bahwasannya hukuman itu tidak diperkenankan pada murid. Kenapa? Karena nanti akan banyak dampak buruknya pada siswa, terutama pada mental siswa itu sendiri. Bagaimana dia sering dihukum, dia akan membekas dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau disiplin positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Daika.
cakap ya di sini karena siang-siang lapar. Ya. Nampak es kut bertabur selasih, enak diminum bersama seiring